Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minat bahjatan wa surura bittiba'in nabiyil mursal tabshiran wa tanzira wa da'iyan ila Allahi sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannata liyafatal kubra wa lahul amiru bit-taubah as-sadiqah batinan wa zahira. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-amiru li ummatihi an at-tahafuzi qabihan wa zura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi alladhi kanu li ba'dihim zahira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Melalui mimbar hari raya ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah azza wa jalla wajtinabun nawahiyah, yaitu menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, karena hanya takwa bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Riyadul Abidin rahimakumullah. Hari ini di bumi Allah ini, di seluruh belahan dunia, kaum muslimin wal muslimat sedang merasakan momentum atau perasaan yang sama, yaitu kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang dari relung hati, mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi sebagai wujud syukur atas berjuta nikmat yang Allah beri. Pagi ini kita kembali fitri, suci dari noda dan dosa seperti bayi. Rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah Azza wa Jalla atas ridha dan rahmatnya, kita masih dapat mengikuti rangkaian ibadah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah mempertemukan kita dengan Idul Fitri tahun depan, serta Allah terima seluruh amalia Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat
Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita semua. Bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang pintu-pintu syurga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa-doa diijabah, pahala ibadah berlipat ganda. Dan bulan di mana kita merasakan indahnya mengerjakan amalia sunnah, serta bulan di mana kita juga merasakan kebersamaan dalam keluarga, yaitu saat menanti dan menikmati hidangan buka puasa bersama. Hari ini bulan yang penuh dengan keutamaan itu telah berlalu. Hari ini bulan yang telah membangkitkan lagi rasa kebersamaan dalam keluarga itu telah berlalu. Berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan besar kepada kita semua. Apakah yang kita dapatkan dari bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun ini? Dan berlalunya Ramadan juga menyisakan pertanyaan besar lainnya, yaitu apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa dengan Ramadannya tahun depan, ataukah kita tidak akan dapat lagi merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan, berpisah dengan keluarga kita, berpisah dengan anak istri kita, dan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua umur yang panjang, agar kita senantiasa bisa beribadah kepadanya, serta dapat meningkatkan kualitas ibadah kita pada Ramadan yang akan datang. Pada Ramadan ini mungkin seringkali Al-Quran kita baca dengan terburu-buru, seakan ada hal yang lebih penting dari Al-Quran. Pada Ramadan ini mungkin sholat kita kerjakan dengan tergesa-gesa, seakan dikerjakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada Ramadan ini tak jarang kita menceritakan aib dan menyakiti hati saudara kita. Dan pada Ramadan ini tak jarang kita lupa berzikir kepada Allah karena sibuk dengan pekerjaan kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadannya yang akan datang, agar kita dapat mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya sebelum ajal menjemput kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tiada terkira, mungkin karena semua sebab baru dan indah. Dan ada yang merasa sedikit sedih, bahkan mungkin ada yang merasa sangat bersedih karena Idul Fitri kali ini orang tua atau saudaranya telah dahulu menghadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang menjadi motivasi dan penyemangat hidupnya telah meninggalkan ia untuk selama-lamanya, hingga ia tidak bisa merasakan kebersamaan pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Inilah dua suasana hati yang selalu tampak di sekeliling kita saat perayaan Idul Fitri, yaitu suasana hati sukacita dan bahagia, serta suasana hati duka mengenang keluarga yang sudah tiada. Apakah suasana hati seperti ini sesuai dengan tuntunan dalam berhari raya? Maka pada kesempatan ini akan digali makna kemenangan sesungguhnya yang kita rayakan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah, mengutip dari Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami juz' 5, laisa al-'id liman labisa al-jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah 'id atau hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru, namun 'id atau hari raya itu adalah bagi orang yang ketaatannya selalu bertambah. Dari ungkapan di atas mungkin kita bertanya, apakah kita tidak boleh memakai baju baru untuk berhari raya? Maka jawabannya boleh, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membeli jubah baru saat Idul Fitri. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Akhadha Umaru jubatan man istabraqin tuba'u fi suqi fa akhadaha فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمد بهذا العيد والوفود. Umar mengambil jubah yang dijual di pasar. Dia pun mengambilnya lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berilah ini agar engkau bisa berhias dengannya ketika hari Aid dan menerima para tamu utusan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nukilan hadis ini menunjukkan bahwa memakai baju baru merupakan perkara yang ma'ruf atau baik, bukan perkara yang terlarang, bukan pula tercela. Memakai baju baru atau pakaian terbaik yang kita punyai di saat hari raya merupakan bagian dari sikap memuliakan hari yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Namun terasa sangat dangkal kalau kita memaknai hari kemenangan ini hanya sebatas perkara baju baru dan rasa haru, tidak pada perkara substansinya. Maka muncul di benak kita, apakah perkara pokok atau substansi dari puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri ini? Apakah yang Allah inginkan kepada hambanya dengan adanya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini? Apakah setelah berpuasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri kita merasakan perubahan ke arah yang lebih baik? Maka pada kesempatan ini akan diuraikan dua hal pokok yang Allah inginkan kepada hambanya dengan adanya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, serta mudah-mudahan dua hal pokok atau esensi Ramadan ini ada pada diri kita sehingga kita dapat merasakan kemenangan yang hakiki atau kemenangan yang sesungguhnya yang kita rayakan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Esensi pertama yang Allah inginkan kepada umatnya dengan adanya bulan suci Ramadan adalah agar umatnya menjadi orang yang takwa. Proses yang sangat efektif agar menjadi orang bertakwa Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun diraih dengan ketekunan, kesabaran, keikhlasan dan latihan yang panjang. Dan Ramadan memfasilitasi kita untuk melatih ketekunan, kesabaran dan keikhlasan itu yang bertujuan untuk membangkitkan, mengasah, memaksimalkan dan mengubah kita menjadi lebih baik. Karena fitrah manusia terlahir dalam keadaan suci dari noda dan dosa, maka Allah dengan rahmatnya menginginkan seluruh umatnya kembali ke fitrah tersebut. Dan Ramadan melatih kita dengan mengerjakan banyak ibadah agar kita dapat kembali menjadi orang yang baik atau orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa ini? Al-Quran menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ayat ini menerangkan kepada kita orang bertakwa bila telah yakin atau beriman kepada Allah, maka dia akan membuktikan keyakinannya atau keimanannya itu dengan menyembah Allah Azza wa Jalla dengan cara memperbanyak solat. Dan solat merupakan satu-satunya media agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Ramadan melatih kita meningkatkan solat, tidak hanya solat wajib namun juga solat-solat sunnah. Pada bulan Ramadan ada qiyamul lail atau solat sunnah tarawih dan witir yang kita kerjakan sebanyak 23 rakaat selama 29 malam, yang artinya kita solat sebanyak 667 rakaat selama Ramadan. Solat fardu yang kita kerjakan 17 rakaat sehari semalam selama 29 hari, sama artinya kita solat sebanyak 493 rakaat selama Ramadan. Bila ditambah dengan solat-solat sunnah seperti solat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, solat sunnah tahajud, solat sunnah duha, solat sunnah wudu, solat sunnah tahiyatul masjid dan lain-lain, maka bila dijumlahkan selama Ramadan kurang lebih kita solat sebanyak 1700 rakaat. Tujuannya adalah dari 1700 sujud kita kepada Allah tersebut
maka akan terjalin interaksi antara hamba dan Rabb-nya yang membuat seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya, seperti sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka berbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya membuat jiwanya terasa tentram, jiwanya terasa tenang, jiwanya terasa damai. Ketentraman dan kedamaian jiwa yang didapatkan saat sholat itu akan terbawa dalam sikap dan perilaku pada kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menjadi role model kebaikan serta menjadi musuh bagi kemaksiatan. Inilah salah satu keutamaan solat yang Allah Azza wa Jalla abadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan kepada kita, jika solat yang kita kerjakan itu benar, maka solat itu akan mengantarkan kita menuju takwa. Dan jika solat yang kita kerjakan itu benar, maka akan menjadi wasilah bagi kita untuk merasakan kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Dan jika solat yang kita kerjakan itu benar, maka Allah menjamin orang yang solat tercegah dari perbuatan fahsya wal munkar. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jumpai ada orang yang sangat enggan untuk sholat, ada orang yang sangat enteng sekali meninggalkan sholat, ada orang yang sholatnya malas-malasan, kadang sholat banyaklah tidaknya. Hal ini dapat dipastikan karena orang tersebut belum merasakan manfaat sholat bagi kehidupannya. Ia belum merasakan bahwa sholat dapat memberikan ketenangan, kenikmatan, kedamaian, dan ketentraman jiwa yang tidak akan ia dapatkan selain saat mengerjakan sholat. Maka sesungguhnya ia tidak butuh narkoba untuk menenteramkan jiwanya, maka ia tidak perlu melakukan maksiat untuk bahagia. Sesungguhnya untuk kebahagiaan dan ketentraman jiwa cukup bentang sejadah, wuduk kemudian solatlah, karena solat solusi atas segala masalah. Perbaiki solat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Serta dapat juga kita jumpai dalam kehidupan ini, ada orang yang sholat namun masih mengerjakan perbuatan fahsya wal munkar atau masih bermaksiat. Maka orang tersebut wajib meneliti kembali solat-solatnya, telusuri toharohnya, apakah saat mandi junub sudah terpenuhi rukunnya. Bila mandi junub sudah benar, dilanjutkan dengan menelusuri wuduknya, apakah batas wuduk wajah, tangan dan kaki sudah tersampaikan dengan sempurna. Bila wuduk sudah benar, dilanjutkan dengan menelusuri solatnya, mulai dari niat, sudahkah memposisikan niat solat dengan benar. Kemudian dengan seksama meneliti bacaan solat, apakah ada satu huruf yang hilang pada bacaan rukun yang disebabkan karena solatnya yang tergesa-gesa. Apakah ia solat dengan tuma'ninah? Apakah ia solat fokusnya hanya kepada Allah? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul bila seseorang yang mengerjakan solat tetapi masih melakukan maksiat. Artinya solat yang dikerjakan tidak memberikan efek terhadap kehidupannya, ia tidak merasakan hikmahnya. Dikhawatirkan mungkin karena solat tersebut batal, bisa jadi disebabkan mandi junub yang salah, bisa jadi disebabkan wuduk yang salah, dan bisa jadi disebabkan oleh solat yang tergesa-gesa. Namun bila mandi junub sudah benar, wuduk sudah sempurna, gerakan dan bacaan solat sudah sesuai tuntunan, namun belum merasakan hikmah solat, maka teliti pula makanan dan pakaian kita. Apakah makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal, yang didapatkan dengan cara yang halal? Simaklah di hadis ini, Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku
agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doaku oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Kemudian simak pula perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini. Ibnu Umar qala man ishtara thawban bi'asharati dirahima wa fihi dirhamun haramun lam yaqbalullahu lahu salatan ma dama alayhi. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 1 dirham diantaranya adalah uang haram, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama pakaian itu dikenakannya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah hal-hal yang harus mendapat perhatian kita secara serius. Jangan sampai Ramadan ke Ramadan, Idul Fitri ke Idul Fitri, hari ke hari terasa hampa. Karena boleh jadi solat yang kita kerjakan hanya pencitraan diri saja. Orang solat kita solat, orang puasa kita puasa, tanpa mengetahui SOP atau tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Inilah esensi utama yang Allah inginkan pada umatnya dengan adanya bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang yang terkoneksi dengan Allah, tersambung dengan Allah, terjadi hubungan vertikal dengan Allah, hablum minallah, dengan cara memperbanyak solat yang endingnya agar kita menjadi la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Dan solat adalah satu-satunya cara mengupgrade diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Bila solat kita sempurna, maka seluruh hidup dan kehidupan kita akan sempurna fid dunya wal akhirah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Esensi kedua yang Allah inginkan pada umatnya dengan adanya bulan Ramadan dan Idul Fitri adalah agar kita memiliki kesolehan sosial atau kepedulian terhadap sesama. Ada ibadah wajib yang sangat penting untuk dikerjakan pada bulan Ramadan selain berpuasa, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hakikatnya adalah agar kita memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, dan khususnya kepedulian itu kepada keluarga kita yang kurang mampu, kaum fakir, miskin dan mu'afa di lingkungan kita, dan tetangga-tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wajahuhu wa jami'un 'ala jambi." Tidak dikatakan beriman orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena menahan lapar. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah tidak akan bersikap acuh dan tidak peduli pada kaum fakir, miskin dan du'afa yang kelaparan dan kekurangan di lingkungan keluarganya, di lingkungan tetangganya, bahkan di lingkungan yang lebih besar. Karena berpuasa pada bulan Ramadan mengajarkan kepada kita merasakan haus dan lapar seperti saudara-saudara kita yang serba kekurangan itu. Kepedulian kepada sesama seperti inilah yang Allah inginkan kepada umatnya. Bila hablum minallah yang bertujuan membentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan hablum minan nas yang bertujuan membentuk diri memiliki rasa kepedulian sosial kepada sesama sudah terbentuk dan menjadi karakter diri kita, maka inilah kemenangan sebenarnya yang kita rayakan pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan momentum Idul Fitri hari ini merupakan sarana yang tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada keluarga, sanak saudara dan tetangga, serta terkhusus kepada sosok yang paling berjasa kepada kita, yaitu orang tua kita, ibu dan bapak kita. Mereka sepenuh hati tanpa pamrih mengasuh, merawat dan membesarkan kita. Di hari yang mulia ini, kunjungi mereka, duduk bersimpu di hadapannya, cium tangannya, peluk tubuhnya. Jangan takut bersilaturahim kepada orang tua. Mereka tidak harapkan harta kita. Yang mereka butuhkan cuma melihat wajah kita, mendengarkan suara kita,
sekedar bercakap-cakap dengan kita, sekedar bercakap-cakap dengan menantu dan cucunya. Bagi mereka, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bila orang tua kita sudah tiada, ziarahi makamnya, bersihkan pusaranya, kirimkan doa-doa terbaik padanya. Maka sempurnalah ketika kita sudah membersihkan diri dari dosa-dosa kepada Allah, kemudian saling memaafkan dan mengikhlaskan salah dan dosa di dalam keluarga, antar sanak saudara, tetangga dan kepada semuanya. Maka bersihlah hati dan jiwa kita sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan sesungguhnya dalam berhari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka makna kemenangan, kebahagiaan setelah rasa sedih sesungguhnya yang kita rayakan pada 1 Syawal 1445 Hijriah ini adalah kemenangan atas meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang kita rayakan pada hari ini adalah kebahagiaan atas rasa kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Duka dan sedih kita pada hari ini adalah duka atas perpisahan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Sedih kita pada hari ini adalah sedih dan khawatir tidak dapat lagi merasakan kedekatan yang kita rasakan kepada Allah Azza wa Jalla pada saat bulan Ramadan. Serta kesedihan dan kekhawatiran kita pada hari ini adalah sedih dan khawatir pada diri, sanggupkah diri mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah saat Ramadan pada 11 bulan ke depannya. Maka inilah kemenangan sesungguhnya yang dapat digali dari paparan kita pada hari yang dimuliakan Allah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semua, hingga kita menjadi insan yang mampu memanfaatkan momentum Ramadan untuk bertransformasi menjadi insan yang muttaqun. Dan semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar kembali menjadi insan yang suci, benar-benar kembali menjadi insan yang fitri di hari yang dimuliakan Allah ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis